ini kita masih belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat yang akan dibahas lebih dalam tentang pertidaksamaan rasional. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Guru Les ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Guru Les. Di sebelah kanan atas akan ada link playlist, supaya teman-teman bisa belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dari awal sampai akhir. Jika persamaan rasional bisa kita kerjakan dengan pindah ruas dan kali silang, justru pada pertidaksamaan rasional kita dilarang mengali silang karena akan menghilangkan akar-akar penyebutnya. Selain itu, salah satu syarat yang dibutuhkan di pertidaksamaan rasional adalah penyebutnya tidak boleh 0. Misal Gx per Fx kurang dari sama dengan A, maka Fx tidak sama dengan 0. Sehingga akar dari penyebutnya bukan solusi. Untuk yang bertanda kurang dari dan lebih dari, maka akar dari pembilang juga bukan solusi. Sedangkan yang bertanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka akar dari pembilang merupakan solusi. Selanjutnya, jika pertidaksamaan rasional mengandung fungsi kuadrat yang definit atau tidak memiliki akar atau akarnya imajiner, fungsi kuadrat tersebut bisa diabaikan. Dan untuk definit negatif, jangan lupa tanda ketasamaannya dibalik ya. Langsung ke latihan soal yang pertama, kita akan mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2X min 1 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Yang pertama, syarat utamanya harus terpenuhi, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di sini penyebutnya adalah X plus 2 yang tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari akar-akar atau pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya. X plus 2 tidak sama dengan 0, artinya X tidak boleh sama dengan min 2. Selanjutnya, akar-akar dari penyebutnya bisa kita cari 2X min 1 sama dengan 0, sehingga 2X sama dengan 1, dan X sama dengan setengah. Selanjutnya, akar dari penyebutnya yaitu X plus 2 sama dengan 0, akan kita dapatkan X sama dengan min 2. Selanjutnya, kita bisa masukkan akar-akar dan syarat ini ke garis bilangan. Di sini ada min 2, dan di sini ada setengah. Untuk titik min 2, titiknya kosong karena di sini X tidak boleh sama dengan min 2. Sedangkan untuk titik setengah, titiknya penuh karena tanda ketasamaannya tadi adalah kurang dari sama dengan. Selanjutnya, jika kita masukkan salah satu titik selain akar-akar, misalnya titik 0 di sini, kemudian kita substitusikan ke fungsi, maka akan kita dapatkan di sini 2 dikali 0 min 1 hasilnya adalah negatif, per 0 plus 2 hasilnya adalah positif. Negatif per positif adalah negatif. Untuk tanda di sekitarnya, karena banyaknya akar-akar masing-masing adalah 1 atau ganjil, artinya tandanya akan berganti dari negatif menjadi positif, dan di sini juga akan berganti dari negatif menjadi positif. Selanjutnya, karena tadi tanda ketasamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka kita akan pilih daerah yang bertanda negatif. Sehingga himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan ini adalah X di mana X lebih dari min 2 dan kurang dari sama dengan setengah. Selanjutnya, soal yang kedua, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 3X per X plus 1 lebih dari sama dengan 3. Pertama, kita harus operasikan pertidaksamaan ini sehingga ruas kanannya menjadi 0. Kita akan pindahkan 3 ke ruas kiri, sehingga X kuadrat plus 3X per X plus 1 min 3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu X plus 1. Di sini ada X kuadrat plus 3X. Di sini min 3 dikali X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Pembilangnya kita operasikan menjadi X kuadrat plus 3X min 3X min 3 per X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Menjadi X kuadrat min 3 per X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Untuk selanjutnya, kita akan gunakan pertidaksamaan yang ini. Masuk ke syarat di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di sini penyebutnya adalah X plus 1 yang tidak boleh sama dengan 0.
Selain itu, kita juga akan mencari akar-akar atau pembuat nol dari pembilang dan penyebut ini. Di sini x plus 1 tidak sama dengan 0, artinya x tidak sama dengan min 1. Untuk akar-akar dari pembilang, akan kita dapatkan dari x kuadrat min 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan plus minus akar 3. Untuk akar-akar dari penyebut akan kita dapatkan dari x plus 1 sama dengan 0, artinya x sama dengan min 1. Sehingga jika digambarkan pada garis bilangan, ada titik min akar 3, min 1, dan akar 3. Untuk min akar 3 dan akar 3, titiknya adalah penuh karena tadi tanda ketasamaannya adalah lebih dari sama dengan. Sedangkan min 1, titiknya adalah kosong karena x tidak boleh sama dengan min 1. Jika kita pilih satu titik selain akar-akar, misalnya 0 di sini, kemudian kita substitusikan ke fungsi, maka akan kita dapatkan 0 kuadrat min 3 yang hasilnya negatif per 0 plus 1 yang hasilnya positif. Negatif per positif adalah negatif, sehingga daerah ini akan bertanda negatif. Untuk tanda di daerah sekitarnya, bisa kita lihat akar-akar masing-masing jumlahnya adalah 1 atau ganjil, sehingga tandanya akan berganti. Di sini jadi positif, di sini negatif, dan di sini positif. Karena tadi tanda ketasamaannya adalah lebih dari sama dengan, maka kita akan pilih daerah yang bertanda positif. Sehingga himpunan penyelesaian pada pertidasamaan ini adalah x di mana x lebih dari sama dengan min akar 3 dan kurang dari min 1, atau x lebih dari sama dengan akar 3. Soal yang ketiga, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari x min 3 dikali x kuadrat min 8x plus 15 per x kuadrat plus 4 min 12 lebih dari sama dengan 0. Di sini kita bisa langsung masuk ke syarat di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, yaitu x kuadrat plus 4x min 12 tidak sama dengan 0. Dan kita juga akan mencari akar-akar atau pembuat 0 dari pembilang dan penyebut ini. Untuk x kuadrat plus 4x min 12 tidak sama dengan 0, akan kita faktorkan terlebih dahulu menjadi x plus 6 dikali x min 2 tidak sama dengan 0. Artinya, x tidak sama dengan min 6 atau x tidak sama dengan 2. Selanjutnya, untuk akar-akar dari pembilang, pertama kita akan cari x min 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3. Selanjutnya, x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0, yang akan kita faktorkan menjadi x min 5 dikali x min 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 5 atau x sama dengan 3. Selanjutnya, akar untuk penyebutnya, x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Bisa kita lihat juga dari sini, langsung saja akar-akarnya adalah x sama dengan min 6 atau x sama dengan 2. Selanjutnya, jika digambarkan pada garis bilangan, ada titik min 6, 2, 3, dan 5. Titik min 6-nya adalah kosong, titik 2 juga kosong, titik 3 penuh, dan titik 5 juga penuh. Yang ini titiknya kosong karena tadi x tidak boleh sama dengan min 6 dan tidak boleh sama dengan 2. Sedangkan yang ini penuh karena tadi tanda ketasamaannya adalah lebih dari sama dengan. Selanjutnya, jika kita pilih satu titik selain akar-akar, misalnya titik 0 di sini, kemudian kita substitusikan ke fungsi, maka akan kita dapatkan 0 min 3 hasilnya adalah negatif, 0 kuadrat min 8 dikali 0 plus 15 hasilnya adalah positif, dan 0 kuadrat plus 4x min 12 hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif adalah negatif, kemudian per negatif menjadi positif, sehingga daerah yang memuat 0 tandanya adalah positif. Untuk daerah di sekitarnya, kita lihat titik min 6, di sini hanya ada 1 atau ganjil, jadi tandanya akan berganti menjadi negatif. Untuk daerah yang ini, kita lihat titik 2, di sini juga banyak akarnya hanya 1 atau ganjil, sehingga tandanya akan berganti menjadi negatif. Sedangkan untuk daerah yang ini, kita lihat titik 3. Di sini ada 2 yang akarnya adalah 3. Karena 2 adalah genap,
maka tanda untuk di daerah ini adalah tetap dari negatif tetap menjadi negatif. Sedangkan untuk daerah yang ini, kita lihat titik 5 hanya ada 1 atau ganjil sehingga tandanya akan berganti menjadi positif. Karena tadi tanda ketasamaannya adalah lebih dari sama dengan, maka kita akan pilih daerah yang bertanda positif. Sehingga himpunan penyelesaian pada pertidasamaan ini adalah X di mana X lebih dari min 6 dan kurang dari 2 atau X lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya soal yang keempat, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari pertidasamaan 4 per min X kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 1 per X min 1. Pertama, kita akan operasikan terlebih dahulu agar ruas kanan menjadi 0. Sehingga 4 per min X kuadrat min 4 min 1 per X min 1 lebih dari sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, min X kuadrat min 4 dikali X min 1. Sedangkan untuk pembilangnya, ada 4 dikali X min 1 min 1 dikali min X kuadrat min 4, lebih dari sama dengan 0. Pembilangnya kita operasikan menjadi 4X min 4 plus X kuadrat plus 4. Penyebutnya tidak perlu dioperasikan, jadi tetap min X kuadrat min 4 dikali X min 1 lebih dari sama dengan 0. Pembilangnya menjadi X kuadrat plus 4X, sedangkan penyebutnya tetap yaitu min X kuadrat min 4 dikali X min 1, lebih dari sama dengan 0. Karena min X kuadrat min 4 adalah fungsi kuadrat yang definit atau tidak memiliki akar atau akarnya imajiner, dan koefisien dari X kuadratnya adalah negatif, maka fungsi kuadrat ini disebut sebagai definit negatif. Sehingga min X kuadrat min 4 akan kita abaikan, dan tanda ketasamaannya akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Sehingga pertidasamaan baru yang kita miliki adalah X kuadrat plus 4X per X min 1 kurang dari sama dengan 0. Jadi pertidasamaan inilah yang nanti akan kita gunakan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke syarat di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, yaitu X min 1 tidak sama dengan 0, dan kita akan mencari akar-akar atau pembuat 0 dari pembilang dan penyebut ini. X min 1 tidak sama dengan 0 artinya X tidak sama dengan 1. Untuk akar-akar pembilang akan kita dapatkan dari X kuadrat plus 4X sama dengan 0 yang akan kita faktorkan menjadi X dikali X plus 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan min 4. Sedangkan untuk akar-akar dari penyebutnya akan kita dapat dari X min 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Yang jika digambarkan pada garis bilangan, terdapat titik min 4, 0, dan 1. Untuk titik min 4, titiknya penuh, titik 0 juga penuh, sedangkan titik 1 kosong. Karena tadi syaratnya X tidak sama dengan 1. Jika kita pilih satu titik selain akar-akar, misalnya min 1 di sini, kemudian kita substitusikan ke fungsi, akan kita dapatkan min 1 kuadrat plus 4 dikali min 1 adalah negatif, kemudian min 1 juga negatif. Negatif per negatif adalah positif, sehingga daerah yang memuat min 1 adalah positif. Karena banyaknya akar-akar masing-masing adalah 1 atau ganjil, maka tandanya akan berganti menjadi negatif, di sini juga negatif, sedangkan di sini positif. Dan karena tadi tanda ketasamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka kita akan pilih daerah yang bertanda negatif. Sehingga himpunan penyelesaian pada pertidasamaan ini adalah X di mana X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar ya!